Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah Blessing Night pada malam hari ini. Kalau kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan dan semua karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini dan mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, masalah apapun, cobaan apapun kami percaya Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami Bapa. Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami mau ucapan syukur kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti dalam nama kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap menyembah Tuhan, katakan amin. Pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan hidupku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari sama-sama pujikan pujian dari awal. Tiada pernah ku ragukan, katakan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah penolong kami Tuhan, Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu bagi kami. Kasih-Mu tercurah Tuhan, penuhi setiap hati kami Yesus. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur Bapa. Sungguh Kau yang terbaik Yesus, buat kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur. Oh, kinara marabashi kiaramo, haleluya. Kinara marabarabashanda yarambaramo. Sungguh kami ucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik Yesus. Oh, sungguh kami bersyukur Tuhan, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Oh, hiarabarabashi kiaramo. Mari sama-sama sembah Tuhan, berikan yang terbaik buat Yesus. Angkat sembah-Mu. Oh, yarabarabashi kinanana maso. Oh, yarabarabashi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari angkat kedua tanganmu dan katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat segala pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya dalam tangan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 di rumah masing-masing. Ibadah Raya Minggu New Normal secara offline diadakan di gereja Jalan Tegal Sari nomor 60 Surabaya setiap hari Minggu jam 9, 11 dan jam 5 sore. Jemaat dapat mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilahkan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GPI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu jam 10 di YouTube channel GPI Keluarga Allah Blessing. Baptisan air akan kembali dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2021. Bagi jemaat yang akan dibaptis, dipersilahkan menghubungi staf gereja. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sungguh Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Bapa, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah saat ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini, khususnya di GPI Keluarga Allah Blessing. Tuhan, Kau berkati setiap kami Tuhan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening BCA 2149995.000 atas nama GPI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, itu semuanya asalnya daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini dapat menguatkan setiap kami, dapat mengingatkan setiap kami Tuhan akan mengenal akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Semua yang siap belajar bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan juga antusias selalu bersama dengan Tuhan. Meskipun kita sudah melihat titik terang dari akhirnya pandemi COVID-19 dengan adanya vaksin yang sudah didistribusikan, tetap jangan lengah, tetap jaga protokol kesehatan yang ada, tetap pakai masker, tetap mencuci tangan dan juga social distancing Bapak Ibu semuanya, supaya setiap kita dalam keadaan sehat. Ya, tanpa panjang kata lagi, hari ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan yang pastinya Bapak Ibu sudah tahu, biasanya melayani kita sebagai worship leader dan sekarang akan bersama-sama dengan kita untuk mengajar, untuk memberitakan firman Tuhan. Waktu dan tempat saya silakan Kak Kris untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam program Blessing Night Online dari GBI Keluarga Allah Blessing, Jalan Tegal Sari 60 Surabaya. Bersama saya Kris Huliselan, senang sekali berjumpa dengan saudara melalui sosial media ataupun ibadah online. Karena dari sini saya sangat bersyukur
boleh menjadi berkat, yaitu sebagai penyambung lidah firman Tuhan ya bagi setiap kita yang mendengar. Doa saya, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini akan diberkati, diteguhkan, bahkan dikuatkan imannya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti sudah ya, seperti sebelumnya kita mengetahui bahwa tema gereja kita adalah integritas. Ya, gereja kita mendapatkan tema dari pusat ya, berbicara tentang integritas ya. Dan saudara ketahui bahwa Bapak Gembala kita, senior pastor, yaitu Bapak Yohanes Gunawan, telah berbicara tentang integritas ya. Banyak yang sudah disampaikan, begitu juga demikian dengan pastor kita, Pastor Yosua Gunawan. Dan hari ini saya akan menyampaikan juga tentang integritas, tapi yang berbicara tentang integritas yang berkaitan dengan kerajaan Allah, Kingdom of God. Ya, tema yang saya berikan sore ini adalah integritas dan eksistensi kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi hubungan integritas dan kerajaan Allah? Ya, tentu mempunyai hubungan. Kita akan kupas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama apa gunanya kita belajar integritas, apa hubungan integritas dengan kerajaan Allah. Kita akan membahasnya pada sore hari ini. Saya rindu Bapak Ibu Saudara di rumah ataupun di mana saudara berada yang menyaksikan program Blessing Night ini mengerti benar, harus tahu bahwa kerajaan Allah adalah pusat pemerintahan Kristus. Kita kembali kepada basic dari pengertian daripada kerajaan Allah itu sendiri. Kerajaan adalah pusat pemerintahan Kristus yang di dalamnya hanya Dialah satu-satunya yang berkuasa, yang berdaulat dan memerintah sepenuhnya. Itu adalah kerajaan Allah. Ya, kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam perjanjian baru maupun di dalam perjanjian lama, di dalam Bible yang kita miliki, yang saudara miliki, ya. Kalau berbicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga di dalam perjanjian lama, itu jauh, seperti ada jarak antara manusia dengan Allah. Ketahuilah ketika manusia diciptakan, manusia pertama Adam dan Hawa, mereka tinggal di Eden. Eden yang berarti taman Allah, di mana hadirat Allah dialami, dirasakan, bahkan dilihat secara langsung oleh manusia pertama. Ya, tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, ada pemisah antara Allah dengan manusia. Artinya jauh, ada jarak Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ya, jadi pada zaman perjanjian lama kalau kita perhatikan di dalam PL atau perjanjian lama, manusia berhubungan dengan Allah ataupun sebaliknya itu melalui nabi-nabi yang Tuhan utus kepada manusia. Nabilah yang menjadi perantara ya atau disebut penyambung lidah Allah kepada manusia. Nabi dipakai untuk menyampaikan aspirasi Allah kepada manusia, ya, ataupun imam. Imam dipakai untuk menyampaikan aspirasi manusia kepada Allah. Imam bersyafaat kepada Allah. Jadi terasa ada jarak, ada batasan antara manusia dengan Allah. Tetapi berbeda di dalam perjanjian baru, ya. Kerajaan Allah dinyatakan melalui Kristus Yesus Tuhan kita, juru selamat yang hidup. Ketika dia mati, ya, dia membuka tabir, bahkan jarak yang terbentang jauh antara manusia dengan Allah itu dikembalikan, direkonsiliasi. Hubungan yang direkonsiliasi antara Allah dengan manusia diperbaiki melalui pengorbanan Yesus. Sehingga di dalam perjanjian baru bahkan sampai saat ini kerajaan Allah itu tidak jauh. Kerajaan Allah itu dekat dengan saudara dan saya. Amin. Yang percaya katakan amin. Kerajaan Allah itu tinggal di dalam saudara dan saya. Ya. Apa konsep kerajaan Allah atau kerajaan surga? Surga, banyak opini, banyak pendapat tentang kerajaan Allah. Banyak pendapat tentang surga. Ya, kita akan belajar apa hubungannya. Lalu bagaimana dengan integritas, ya? Apakah kata integritas ada di dalam Alkitab? Kalau saudara dan saya cermati dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru di dalam Alkitab kita, kata integritas secara harafiah itu tidak ada.
Ya, tidak ada. Kalau saudara dan saya cermati, tidak ada kata integritas, baik itu di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tapi saya mau merujuk kepada satu ayat, kita akan baca bersama saudara yang terkasih. Kalau saudara punya Alkitab, ya, kitab suci bisa dibuka. Saudara punya HP suci, artinya HP yang di dalamnya ada Alkitab, saudara bisa buka, ya, Alkitab elektronik. Kita baca di dalam Kitab Roma pasal 14 ayat 17. Ini sebagai ayat rujukan saya, kita fokus ke ayat ini. Roma pasal 14 ayat 17. Di sana berbunyi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum. Ya, perhatikan, kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara dan saya harus pahami ini. Kerajaan Allah yang kita bahas bukan berbicara tentang makan dan minum atau hal-hal lahiriah, hal-hal jasmania, bukan. Tetapi berbicara tentang damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang saudara dan saya harus pahami pertama, ya. Saudara, ada 3 ciri eksistensi kerajaan Allah kalau saudara mau tahu, ya. Ini di dalam Roma pasal 14 ayat 17, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. 3 ciri ini menggambarkan tentang eksistensi, keberadaan kerajaan Allah di dalam hidup saudara dan saya. Saudara dan saya bisa mendeteksi hidup kita di backup oleh kerajaan Allah atau hidup kita dinaungi oleh kerajaan Allah dari 3 hal ini. Yaitu ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita. 3 ciri ini saudara bisa deteksi di dalam diri saudara. Apakah kerajaan Allah itu ada dalam saudara dan saya? Apakah kita menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah tangga kita? Lihat dari 3 ciri ini. 3 ciri ini tidak bisa dilepas pisahkan, sangat terkait. Kalau saudara hidup di dalam kebenaran, maka otomatis damai sejahtera itu di dalam saudara dan saya. Ketika ada damai sejahtera di dalam saudara dan saya, maka otomatis sukacita itu pun melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Karena itu enggak heran kalau saudara perhatikan orang yang benar-benar hidup di dalam kebenaran, orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, ya, ketika mereka difitnah, ya, contoh enggak usah jauh-jauh, ya. Salah satu tokoh politis yang kita tahu yaitu Bapak Ahok. Ketika dia difitnah, ya. Saya nggak berpolitik di sini, enggak, tapi dari kisah hidupnya saya belajar. Ketika dia difitnah, ya, dia dicaci maki, dia tetap tinggal tenang. Dan dia punya statement seperti ini, ketika Anda menzolimi saya, Anda sementara berurusan dengan yang punya kehidupan, yaitu Tuhan. Saudara lihat apa yang terjadi hari-hari ini, satu demi satu tumbang orang-orang yang menzolimi Pak Ahok. Saudara, ketika saudara ditampar pipi kiri, ya, ditampar pipi kanan, firman Tuhan berkata gini, jangan membalas tetapi memberi pipi kanan, ya. Berdoalah buat orang-orang yang mengutuk engkau. Itu konsep kerajaan Allah. Itulah konsep orang-orang yang hidup berintegritas, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ada yang ditampar, dia santai aja, dia tersenyum. Karena apa? Karena ada damai sejahtera di dalam dia. Ada sukacita yang melampaui pikiran manusia. Kenapa dikatakan melampaui pikiran manusia? Karena sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu memang tidak bisa diterima secara akal sehat. Sukacita, damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus kepada kita, ya, tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Karena itu melampaui segala pikiran manusia. Kenapa banyak orang mati martir? Itu melampaui segala pikiran manusia. Gak habis pikir, kok bisa ya dia radikal? Kok bisa ya dia pegang teguh firman dan kebenaran firman Tuhan? Karena apa? Karena ada kerajaan Allah di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadi saya katakan sekali lagi, dari 3 ciri ini kita bisa mendeteksi apakah kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Bahkan dimanapun kita berada, kita menghadirkan kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari 3 kata ini ada kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saya mau kita semua fokus di kata kebenaran. Saya ulangi sekali lagi, kita fokus kepada kata yang disebut kebenaran.
Dalam bahasa aslinya, di sana Bapak Ibu Saudara saya kasih tahu, dalam bahasa asli kebenaran adalah dikaiosonai. Dikaiosonai sendiri mempunyai 5 makna. Saya ada catat di sini. Yang pertama, orang yang hidup lurus, ya, orang yang hidupnya lurus dan ikhlas. Dia nggak neko-neko, dia fokus, ya, dia fokus kepada tujuan hidupnya berdasarkan firman yang adalah kebenaran, ya. Yang kedua, orang yang hidup dalam keadilan, ya, dia nggak berbuat curang, dia hidup adil, ya. Yang ketiga, orang yang hidup dalam kekudusan, ya, hidup yang mewarnai. Artinya apa sih hidup yang mewarnai? Artinya gini, ketika kita boleh hidup di dalam dunia ini, ya, kita boleh hidup di dalam dunia ini, tapi kita tidak sama seperti dunia ini. Saudara tahu, orang yang hidup di dalam kekudusan, artinya akar katanya adalah kudus, yang artinya dipisahkan, ya, dikhususkan. Kita boleh hidup seperti yang saya katakan tadi, hidup di dunia ini, tetapi tidak menjadi sama seperti dunia ini. Artinya saudara mempunyai warna sendiri, warna kerajaan Allah, warna nilai-nilai kingdom of God. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang saya kasihi, yang Tuhan Yesus kasihi. Artinya gini, kalau kita hidup di tengah dunia ini, ya, di tengah-tengah dunia ini, mari kita mewarnai dunia ini. Dengan apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Yaitu apa? Damai, kebenaran dan sukacita. Kita warnai, ya. Saya suka satu statement, ya, sekuler, ya. Dia berkata seperti ini. Saya pernah baca. Jikalau hidupmu bisa mewarnai orang lain, maka bergaullah dengan siapa saja. Tetapi jikalau engkau sering diwarnai oleh orang lain, maka pilihlah teman. Artinya gini, jangan pernah bergaul dengan siapa saja kalau hidup kita masih dipengaruhi. Kita belum bisa mewarnai orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, itu yang keempat. Yang ketiga, yang keempat, tidak kompromi dengan dosa. Ya, tidak kompromi dengan dosa. Ya, yang kelima, menjadikan kebenaran sebagai intisari atau pusat kehidupannya. Nah, yang kelima ini, ya, arti kata dikaiosonai, salah satu adalah kebenaran. Kebenaran adalah integritas, ya. Jadi sebenarnya Alkitab sudah membahas tentang integritas, sekalipun tidak ada kata integritas secara harfiah di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi kalau kita terjemahkan Alkitab, ada yang berkata gini, Pak Kris, kan gak ada kata integritas di dalam Alkitab. Terus buat apa kita belajar tentang integritas? Ini integritas, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya. Jadi arti kata kebenaran atau dikaiosonai adalah integritas, ya, yaitu kebenaran. Sebenarnya Alkitab sudah mendidik kita, membentuk kita sedemikian rupa, ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita berbicara tentang kebenaran, dikaiosonai atau integritas. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tetap teguh mempertahankan iman Kristen, mempertahankan kebenaran firman Tuhan, dan hidup menjadi orang-orang yang berintegritas. Orang-orang yang berintegritas adalah orang-orang yang mahal, orang-orang yang mempunyai nilai, bukan orang-orang sembarangan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi saudara dan saya harus pahami ini, ya. Haleluya. Apa itu integritas? Kita sudah sering dengar orang berkata, yang saya catat, ya, apa itu integritas, ya. Banyak orang berpendapat integritas itu gini, apa yang ada di dalam hati dan yang diucapkan sama. Ya kan? Kita kemarin dapat satu contoh dari Pastor Yosua, ya, mulai dari hati, ya, pikiran, perkataan dan tindakan sama. Nah, itu integritas. Benar, saya katakan benar. Ada juga yang mengatakan orang yang bertanggung jawab. Integritas adalah orang yang bertanggung jawab. Ya. Ada lagi yang mengatakan saat Anda sendiri dan di depan umum Anda tetap orang yang sama, ya. Orang yang sama. Jadi
bukan seperti ini. Di gereja haleluya, shalom ya, kelihatan baik, ramah, penuh kasih ya. Tapi begitu sampai di rumah saudara suka ngamuk-ngamuk. Nah ini bukan orang integritas. Tetapi orang integritas adalah saat Anda sendiri dan di depan umum, saudara ada pribadi yang sama. Saya katakan dari 3 pendapat pandangan orang tentang integritas ini benar. Tapi ketahuilah bahwa itu adalah sebagian kecil daripada makna integritas. Saya rindu Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun saudara berada, mengerti dan lebih dalam lagi belajar daripada kata integritas. Ya, kalau menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah ketaatan yang teguh kepada semua nilai dan kode etik moral. Ya, sekali lagi saya katakan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah ketaatan yang teguh kepada semua nilai dan kode etik moral. Itu berarti kerajaan Allah berbicara tentang kebenaran ya, atau dikaiosonai yang artinya integritas, yang berbicara tentang nilai-nilai dan kode etik moral. Kode etik moral berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan pernah bilang tidak ada kata integritas di dalam Alkitab. Buat apa kita belajar tentang integritas? Roma pasal 14 ayat 17 dengan salah satu ciri eksistensi kerajaan Allah adalah kebenaran atau dikaiosonai. Mereka berbicara tentang integritas, tentang kebenaran. Kebenaran yang saudara saya selama ini pelajari adalah integritas, yaitu firman Tuhan. Ini mulai terbuka ya, cara pandang kita ya, mulai terbuka. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya. Siapa mereka yang hidup di dalam integritas? Banyak sekali tokoh di dalam Alkitab yang hidup di dalam Alkitab, hidup di dalam integritas. Saya ambil 3 orang, ya. Yang pertama Yusuf, ya. Yusuf dia setia bagi saya, dia orang yang berpegang teguh pada janji Allah. Ketika dia mendapatkan mimpi, itu merupakan satu janji Tuhan kepada dia. Ketika dia menceritakan kepada keluarga dan orang tua, ya, saudara-saudaranya, malah dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur. Ketika dia dibuang, mereka tidak puas, mereka menjual dia, ya. Setelah itu sampai kepada di tanah Mesir, ya, dia digoda oleh tante Potifar, ya. Saya percaya mungkin Alkitab tidak menjelaskan secara rinci, tapi saya percaya bahwa Yusuf adalah orang yang ganteng. Perawaknya itu wow gitu ya, ganteng. Kenapa? Karena itu tante Potifar tergila-gila kepada Yusuf, ya. Yusuf orang yang ganteng, ya, masih muda, normal. Saudara yang terkasih, ketika dia digoda oleh tante Potifar, kenapa dia memilih lari? Karena dia normal. Mungkin Alkitab tidak menjelaskannya lebih rinci. Dia normal, saudara. Kalau dia bertahan di situ, berarti dia tahu dia akan jatuh dan dia tidak akan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupannya dia. Dia ketika digoda, ya, ketika dia difitnah, ya, dia disiksa, ya, bahkan dijerumuskan ke dalam penjara, dia satu hal yang dia lihat, yaitu janji Tuhan melalui mimpi yang dia dapati. Nah, ketika dia digoda oleh tante Potifar, dia lari menjauh, karena dia tahu kalau dia di situ dia pasti jatuh. Nah, tapi banyak anak-anak muda, ya, ketika digoda bukan lari menjauh, tapi lari mendekat. Itu bercanda, saudara yang terkasih, ya. Saudara yang terkasih, milikilah prinsip berpegang teguh pada janji Tuhan seperti Yusuf. Sehingga apa? Allah memakai dia untuk menyelamatkan kaum bangsa daripada umat pilihan Allah, yaitu orang-orang Israel. Yang kedua Daniel, ya, setia walau dijebak. Ya, ketika dia lagi berdoa sementara peraturan yang keluar dari istana tidak boleh menyembah Allah lain selain patung yang dibuat oleh raja sendiri.
Ketika dia ketahuan, dia diadu ke raja dan hukuman yang harus dialami adalah dilempar ke dalam ke gua singa. Tapi saudara perhatikan, betapa Allah mengasihi Daniel. Allah menjadi hakim yang sangat adil dan membela Daniel. Sehingga apa yang terjadi? Secara mujizat yang terjadi adalah singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Dan ketika raja melihat itu, wow, luar biasa. Kenapa? Karena dia berpegang teguh kepada firman kebenaran Tuhan. Ya, setia, dia selalu setia. Daniel. Yang ketiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini luar biasa. Mereka orang-orang yang sangat radikal. Radikal dengan bahasa asli artinya, dalam bahasa aslinya redik yang artinya akar. Mereka itu orang-orang yang luar biasa radikal. Secara iman mereka itu berakar kuat. Karena apa? Mereka mengenal Tuhan Allah yang mereka sembah. Ya, mereka tidak mendengar dari perkataan orang lain, tetapi mereka mengalami yang namanya kuasa kasih daripada Allah itu sendiri. Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita lihat mereka. Sekalipun kami tidak ditolong oleh Tuhan Allah kami tetap menyembah Dia. Ini yang menggetarkan hati Allah, saya percaya. Allah melihat dari surga, Allah bilang gini, wow, ini orang yang luar biasa. Pertanyaannya, adakah orang-orang seperti ini di zaman saat ini? Ada, yaitu saudara dan saya. Ketika saudara dan saya hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang punya nilai, orang-orang yang mahal, bukan orang-orang yang sembarangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi jikalau saudara dan saya mau hidup di dalam integritas, tidak ada jalan lain selain kita hidup di dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Itu pertanyaan yang salah. Tapi hari ini saya mau berkata, siapa itu kebenaran? Beda Bapak Ibu. Bukan apa itu kebenaran, tetapi siapa kebenaran. Dalam konteks yang kita bahas hari ini, bukan apa tetapi siapa itu kebenaran. Saya harap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini mengerti. Siapa artinya menuju atau merujuk kepada satu pribadi. Yaitu Kristus Yesus Tuhan yang adalah kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang sejati dan keberadaannya tidak pernah bisa diragukan ataupun digoncangkan. Kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya katakan siapakah kebenaran? Yaitu Yesus yang adalah firman. Kita baca di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14, saya akan membacakan kepada saudara terkasih. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, yaitu Yesus Kristus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Jadi dalam konteks ini, kalau saudara bicara tentang integritas, siapakah, pertanyaannya bukan apakah kebenaran itu supaya kita bisa hidup dalam integritas, tetapi siapakah kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Dialah kebenaran yang hidup. Dialah firman yang telah menjadi manusia dan hidup tinggal di antara kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Artinya di luar Yesus kita tidak bisa hidup di dalam integritas. Ini prinsip, tidak bisa tawar-menawar. Karena kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada kebenaran di luar Kristus Yesus. Yang lain semua abu-abu, gak jelas. Tetapi saudara miliki Yesus,
saudara mengaktifkan kuasa kebenaran di dalam diri saudara, yaitu firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri, saudara adalah orang-orang yang berintegritas. Saudara tidak bisa menghasilkan integritas dalam waktu yang singkat, karena integritas itu dibangun bertahun-tahun. Kalau dalam waktu yang singkat itu buat saya bukan integritas, itu pencitraan. Saudara melakukan kebaikan, tiba-tiba ada maunya, itu pencitraan. Integritas itu dibangun setiap hari. Dilandaskan dengan kebenaran firman. Paham sampai sini Bapak Ibu Saudara terkasih? Ya, kita tidak bisa hidup di dalam integritas kalau bukan di dalam kebenaran firman, yaitu Yesus Kristus. Sama seperti perumpamaan pokok anggur yang benar. Pokok anggur adalah Kristus. Kita adalah carang-carangnya, ranting. Kalau ranting, carang tidak melekat pada pokok anggur, maka mustahil dia bisa berbuah. Saudara dan saya tidak melekat pada Kristus Yesus yang adalah kebenaran di kaiosonai, integritas, ya. Saudara dan saya mustahil menghasilkan hidup yang berintegritas, ya. Jadi saudara yang terkasih, pahami ini, saya berdoa dalam nama Yesus. Saudara dan saya pahami ini, supaya saudara tidak bingung lagi bagaimana sih hidup berintegritas. Kami sudah dapat banyak pengetahuan tentang integritas, ya. Tapi kok susah, tetap susah. Kuncinya satu, hidup di dalam firman. Saudara memiliki integritas dalam hidup. Haleluya. Kesimpulannya, ketahuilah bahwa kita telah diajar, ya, atau dibentuk sedemikian rupa oleh firman Tuhan yang berkaitan dengan kode etik dan moral. Jadi jangan pernah lagi berkata bahwa di dalam Alkitab tidak ada kata integritas. Ya, dari kecil, ya, remaja, dewasa sampai tua kita belajar firman Tuhan. Itu kita sementara dibentuk, kita diajar, ya, untuk hidup sebagai orang-orang yang berintegritas. Dan yang kedua, semakin kita pahami dan hidupi firman, maka secara natural integritas itu terbentuk dan berakar di dalam kita. Jadi jangan bingung-bingung bagaimana saya hidup berintegritas. Satu saja, belajar firman Tuhan, pahami firman Tuhan, latih diri melakukan firman Tuhan, Anda akan menjadi orang yang berintegritas. Itu secara nature, secara natural, otomatis, maka integritas itu akan terbentuk, bahkan berakar di dalam hidup kita. Karena itu jangan heran, Yusuf yang saya katakan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya, mereka orang-orang yang luar biasa karena mereka menghidupi firman Tuhan. Ketika mereka mendapat revelation, mereka mendapat satu visi daripada Tuhan, mereka pegang itu sebagai janji Tuhan yang akan digenapi, dan mereka tetap teguh, mereka taat melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Sehingga ketika badai menerpa, tantangan, hantaman aniaya, ya, caci maki, apapun itu tidak akan pernah menggoyahkan mereka, karena mereka punya nilai, saudara. Mereka punya kebenaran firman Tuhan, mereka mengerti sehingga mereka melakukan itu. Jadi saudara yang terkasih, ketika saudara pahami saja firman Tuhan, ya, tapi tidak melakukannya, sama aja, ya, itu cuma sebagai pengetahuan. Tetapi saudara mengerti dan melakukan, melatih diri, maka saudara akan menjadi orang-orang yang berintegritas. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya cepat saja. Jadi seorang yang berintegritas harusnya memiliki pemikiran seperti ini. Pahami firman, ya, kemudian melatih diri, ya, mentaati sehingga menghasilkan orang-orang yang benar, ya, bertindak benar, yaitu berintegritas. Yang ketiga, percayalah hidup Anda pasti diberkati dan menjadi berkat. Eksistensi kerajaan Allah, itu berbicara tentang eksistensi, ya, hadirnya kuasa kerajaan Allah. Ketika saudara berintegritas, Anda pun menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, integritas bukan sekedar berbicara saja, atau integritas bukan sekedar bicara, tetapi integritas tentang menghidupi kebenaran itu sendiri. Sama seperti motivator atau pengkhotbah atau saya sendiri yang lagi bicara. Ketika saya bicara tentang integritas, belum tentu saya hidup dalam integritas.
Karena integritas bukan tentang hanya berkata-kata, tetapi menghidupi daripada kebenaran itu sendiri. Bukan sekedar berbicara tentang kebenaran. Ya, saya terbatas oleh waktu, saya minta maaf. Saya berdoa kita semua mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Saya berdoa dalam nama Yesus kita diberkati, menjadi berkat sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Bapak Ibu diberkati lewat firman Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama, kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas setiap firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap kami hidup dalam firman-Mu. Dan kami percaya bahwa hidup kami tidak ada apa-apanya tanpa kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, dan kami mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami tidak mau menjadi pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam keluarganya, biarlah Engkau berkati dalam pelayanannya, dalam kesehatannya Tuhan. Dalam pekerjaan yang digelutinya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah, ada beberapa pengumuman penting Bapak Ibu dalam Tuhan. Bahwa tanggal 20 yaitu Sabtu depan ini kita akan mengadakan pelayanan kembali KAB Peduli Kasih untuk hamba-hamba Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi, Bapak Ibu dapat menyalurkan dananya ke nomor rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu. Nanti kita akan bantu untuk salurkan kepada hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala di sekitar Surabaya. Dan pengumuman yang kedua yang cukup penting yaitu tanggal 7 Maret tahun 2021, Gereja GBI Keluarga Allah Blessing kembali mengadakan baptisan air. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti, Bapak Ibu dapat menghubungi staf gereja atau nomor sekretariat gereja yang ada di layar. Tanggal 7 Maret tahun 2021 diadakan jam 12 siang, selesai ibadah yang kedua. Saya rasa nggak ada yang lain, saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri bersama-sama. Mari angkatlah kedua tanganmu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis akan menyertai engkau, akan memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Biarlah Roh Kudus selalu melindungi engkau, biarlah Roh Kudus selalu menguatkan engkau. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.